Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, gimana liburannya? Menyenangkan atau membosankan? Tapi jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena liburannya sudah berakhir, berarti teman-teman sudah harus siap hari ini untuk belajar. Tetap semangat! Nah, sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Untuk materi yang kita pelajari hari ini tentang membuat diagram dan tabel di Microsoft Word. Yang pertama kita pelajari yaitu diagram. Diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi. Jadi dengan diagram ini bisa memberi gambaran untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Jadi kita lebih mudah untuk memahami informasi. Nah, untuk membuat diagram, teman-teman bisa menggunakan icon Smart Art. Nah, bisa dilihat icon Smart Art bentuknya seperti apa, ya. Lalu, icon Smart Art ini ada di bagian menu Insert. Ada 8 jenis pilihan diagram. Yang pertama ada list. Nah, biasanya ini digunakan untuk membuat daftar. Lalu yang kedua ada proses. Nah, diagram ini biasanya menggambarkan sebuah proses sesuatu. Lalu yang ketiga ada cycle. Biasanya digunakan untuk membuat siklus hidup. Lalu yang keempat ada hierarki. Nah, biasanya ini digunakan untuk membuat silsilah keluarga atau organisasi karena berkaitan dengan urutan. Lalu yang kelima ada relationship atau hubungan. Nah, diagram ini berkaitan dengan selalu berhubungan. Lalu yang keenam ada matrix. Nah, matrix ini biasanya untuk kerangka. Lalu ketujuh ada piramid. Nah, ini diagramnya itu membentuk sebuah piramid. Lalu yang kedelapan ada picture. Nah, teman-teman bisa menambahkan atau membuat sebuah gambar. Bu Tiwi akan mempraktikkan cara membuat diagram dengan menggunakan program Microsoft Word. Pertama-tama, silakan buka program Microsoft Word terlebih dahulu. Jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman klik menu Insert, lalu pilih icon Smart Art untuk membuat diagram. Nah, di sini ada 8 jenis diagram yang sudah dipelajari sebelumnya. Karena di sini Bu Tiwi akan membuat diagram tentang organisasi kegiatan, maka Bu Tiwi memilih yang jenis hierarki. Dalam satu jenis ini nanti akan muncul lagi pilihan diagramnya. Silakan teman-teman pilih sesuai keinginan atau kebutuhan teman-teman. Bu Tiwi memilih yang label hierarki. Lalu klik OK. Maka diagram akan muncul di halaman kerja. Teman-teman bisa langsung menuliskan datanya, bisa langsung ditulis di kotaknya, atau bisa ditulis di type your text here. Di sini Bu Tiwi akan menghapusnya dulu sebelum mengisikan datanya. Nah, untuk menghapus kotak diagram, teman-teman bisa klik kotaknya yang nantinya teman-teman ingin menghapusnya. Klik sampai garisnya ini tidak terputus ya, terbingkai seperti ini. Jika sudah terbingkai, maka teman-teman tinggal tekan tombol delete yang ada di keyboard. Nah, kenapa di sini ada kotaknya lagi? Karena ini kotak yang tadinya berada di bagian bawah, maka otomatis dia akan naik ke bagian atas. Maka di sini Bu Tiwi akan menghapusnya lagi. Ingat ya, untuk menghapus kotak diagram, teman-teman harus pastikan garisnya ini tidak putus ya. Jadi kotaknya terbingkai. Oke, jika sudah seperti ini, Tiwi akan tuliskan
Lalu di baris kedua, selanjutnya baris ketiga, jika teman-teman ingin menambahkan kotak, nah teman-teman harus klik kotak yang terakhir. Misalkan kalian ingin menambahkan kotak di baris kedua, maka kotak yang ini harus diklik untuk menambahkan kotak selanjutnya. Sedangkan jika kalian ingin menambahkan kotak di baris ketiga, maka harus diklik dulu kotak yang bagian terakhir. Jika sudah seperti ini, pastikan teman-teman berada di bagian menu desain. Nah, di sini menu desainnya ada dua. Teman-teman pilih yang desain sebelah kanan. Jika sudah, teman-teman klik Add Set. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan Add Set, After, Before, dan lain-lain. Di sini karena Butiwi ingin menambahkan sesudahnya, maka Butiwi memilih Add Set After. Maka kotak otomatis akan bertambah. Oke, Butiwi akan lanjutkan menulis datanya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman misalkan ingin menghapus latar teksnya ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja, lalu tekan tombol delete di keyboard. Maka latarnya akan terhapus. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengubah tampilan diagram, teman-teman bisa menggunakan Smart Art Styles, masih berada di bagian menu desain yang sebelah kanan. Pilih yang Smart Art Styles. Teman-teman klik More. Nah, di sini ada diagram yang jenisnya 3D atau yang biasa. Silahkan teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Nah, pilih yang 3D. Nah, teman-teman juga bisa mengubah warna diagramnya dengan menggunakan Change Color di sebelah Smart Art Style. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa atur besar kecilnya diagram. Kita tarik aja. Oke, sudah loading. Maka seperti ini. Selamat mencoba. Yang kedua adalah tabel. Tabel adalah ringkasan informasi yang disusun rapi. Jadi kalau tadi diagram itu gambaran, nah kalau tabel ini ringkasan. Nah, tabel sama seperti diagram. Jadi untuk memudahkan dalam memahami informasi. Nah, dalam tabel ini terdapat kolom, baris, dan sel. Sel adalah perpotongan antara kolom dan juga baris. Icon tabel berada di bagian menu Insert. Teman-teman bisa lihat di layar mana yang namanya baris, kolom, atau sel. Kalau baris itu posisinya mendatar. Tapi kalau kolom, posisinya itu menurun. Nah, cara menghitung kolom, kalian menghitungnya ke samping.
Misalkan di sini ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Berarti jumlahnya ada 3 kolom. Lalu kalau baris, cara menghitungnya itu menurun. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Berarti di sini jumlahnya 4 baris. Nah, kalau untuk sel itu kan perpotongan antara kolom dan baris. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang warna hijau, ini disebut sel. Karena perpotongan antara kolom dan baris. Nah, ini bisa disebut sel B3. Karena posisinya ada di kolom B, di baris ketiga. Tapi kalau misalkan Butiwi pindahkan warna hijaunya ke bagian atas, berarti dia sel B2 karena ada di kolom B di baris kedua, seperti itu. Butiwi akan memperhatikan cara membuat tabel. Klik menu insert, lalu pilih icon tabel. Nah, di sini ada 2 cara. Teman-teman bisa menggunakan jumlah tabel yang ada di bagian depan dan juga bisa menggunakan insert tabel. Nah, di sini untuk number of columns dan number of rows, ini untuk kolom dan ini untuk baris. Di sini Butiwi akan membuat tabel dengan jumlah 3 kolom dan 5 baris. Jika sudah seperti ini, klik OK, maka tabelnya akan muncul di halaman kerja. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung mengisikan datanya. Misalkan di sini Butiwi akan menuliskan tentang hewan. Jika sudah seperti ini, misalkan kalian ingin menambah baris tabelnya, pastikan teman-teman sudah kursornya sudah berada di baris terakhir. Jika sudah, teman-teman tinggal tekan tombol tab yang ada di keyboard, maka barisnya akan bertambah. Jika sudah selesai, teman-teman bisa membuat tampilan tabel ini lebih menarik, ya, dengan cara teman-teman silahkan blok terlebih dahulu. Cara blok tabelnya, teman-teman tinggal klik tanda plus yang ada di bagian pojok kiri atas, maka nanti menu desainnya akan muncul. Jika sudah, klik yang more untuk memilih jenisnya atau pilihannya. Nah, sudah seperti ini. Teman-teman juga bisa atur besar kecilnya tabel, atau misalkan kalian ingin setiap kolomnya berbeda warna. Nah, teman-teman bisa menggunakan icon shading. Caranya, teman-teman silakan blok kolomnya terlebih dahulu. Ini kolom 1. Kolom 1 Butiwi sudah blok, lalu klik icon shading untuk memilih warnanya. Lalu kolom kedua Butiwi blok. Kolom ketiga di blok, lalu saya klik shading untuk memilih warna. Jika sudah seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan border, ya, untuk menentukan ketebalan garis. Nah, di sini ada border.
Ini ada stylenya, mau seperti apa. Nah, teman-teman, klik border yang bagian apa yang mau dikasih garis tepinya. Atau all borders. Ya, hanya di bagian dalam. Jangan lupa sebelum menggunakan border, teman-teman harus blok tabelnya terlebih dahulu. Pilih yang seperti apa. Memilih yang all borders untuk semuanya diberi garis. Bisa diatur pilihannya. Warnanya juga bisa. Nah, jadi seperti ini. Selamat mencoba. Jika kalian ingin menghapus sebuah kolom yang ada di tabel, nah teman-teman harus memblok terlebih dahulu kolom yang ingin dihapus. Jika sudah diblok, lalu teman-teman klik kanan di mouse, pilih yang delete columns. Nah, kalau untuk menghapus baris, sama dengan menghapus kolom. Jadi barisnya diblok terlebih dahulu yang mau dihapus, lalu klik kanan di mouse, pilih yang delete rows. Nah, kalau untuk menghapus isi dari tabelnya ini, isinya itu diblok tabelnya, lalu teman-teman tekan tombol delete pada keyboard. Tapi kalau untuk menghapus seluruh tabelnya, itu menggunakan tombol backspace. Jadi kalau untuk menghapus, harus memblok terlebih dahulu tabelnya. Untuk tugas kali ini, teman-teman silakan kerjakan worksheet-nya yang sudah disediakan. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bukti sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.